Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani Sarukala. Di sini saya akan berpidato mengenai organisasi. Nah, teman-teman di sini ada yang berpengalaman ikut organisasi nggak sih? Wah, ternyata ada yang pernah dan ada yang belum ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu organisasi, kita harus mengerti dulu definisi dari organisasi itu sendiri. Organisasi menurut KBBI ialah suatu bentuk kerjasama dengan usaha bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu dia definisi dari organisasi. Selanjutnya, apa sih manfaat jika kita ikut organisasi di lingkungan kita sekarang, yaitu kampus atau universitas? Ternyata banyak banget ya teman-teman manfaat yang bisa kita dapetin ketika kita berorganisasi. Yang pertama, kita bisa menambah relasi pastinya. Banyak dari kita yang ikut ke organisasi untuk mencari teman atau koneksi di luar dari program studi kita. Karena kita nggak mungkin kan akan semuanya jadi jurnalis ketika lulus dari jurnalistik Unpad. Jadi penting banget nih untuk kita mencari relasi lebih di luar jurnalistik. Nah, lalu yang kedua, manfaat ketika kita ikut berorganisasi ialah kita bisa belajar untuk membagi waktu. Kenapa? Karena untuk membagi waktu antara rapat dengan ujian itu merupakan suatu skill yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Lalu yang ketiga, manfaat ketika kita ikut organisasi adalah kita dapat bekerja, kita dapat diuji untuk bekerja di bawah tekanan. Nah, ini sesuatu yang mahal teman-teman, karena ketika kita di kelas pembelajaran biasa, kita tidak akan mendapat ilmu yang mahal ini. Dan ilmu ini bekerja di bawah tekanan dibutuhkan ketika kita memasuki dunia kerja nantinya gitu. Nah, tapi teman-teman, ada nggak sih kira-kira hal-hal negatif yang sebaiknya kita hindari atau sebaiknya kita tidak lakukan ketika kita ikut organisasi? Tentu aja ada. Yang pertama, ketika managerial time kita atau time management atau pengaturan waktu kita buruk, hal-hal berbau akademik dan hal-hal berbau organisasi itu bisa saling bertabrakan dan mengakibatkan kita akan menomorduakan salah satu dari keduanya. Bisa jadi kita menomorsatukan organisasi atau kita menomorsatukan akademik. Nah, teman-teman, banyak kejadian di mana ketika kita menomorsatukan organisasi, akademik kita menjadi terbengkalai. Karena itu, ini merupakan sebuah tantangan bagi seseorang ketika akan mengikuti suatu organisasi, di mana dia harus bisa membagi waktunya untuk belajar sebagai kewajiban dia sebagai mahasiswa, dan dia juga harus bisa membagi waktunya sebagai seorang sebagai kepanitiaan agar bisa balance gitu, agar bisa seimbang. Lalu selanjutnya teman-teman, kelemahan organisasi ialah solidaritas berlebih tanpa memikirkan rasionalitas. Maksudnya adalah kita dipaksa untuk sama semuanya, untuk satu suara tanpa memikirkan baik atau buruk, benar atau salah. Itu sering terjadi ketika kita mengikuti satu organisasi di mana kita lebih sering untuk mengikuti suara mayoritas. Kita biasanya dituntut untuk memiliki pandangan serupa terhadap satu hal. Ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, maka kita biasanya tidak memiliki teman, atau misalkan kita dianggap berbeda daripada anggota yang lainnya. Nah, menurut saya ini membuat beberapa orang di organisasi ini bisa lelah akan hal tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya teman-teman, ada nggak sih tingkatan-tingkatan organisasi di lingkungan kampus? Ada. Nah, kita mulai dulu dari lingkup yang paling bawah ya teman-teman, lingkup yang paling dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama, ini saya memakai jaket himpunan jurnalistik Unpad. Nah, organisasi di lingkungan program studi itu dinamakan dengan himpunan mahasiswa atau HIMA. Nah,
HIMA ini adalah ruang lingkupnya adalah mahasiswa atau keluarga satu program studi, bisa himpunan mahasiswa jurnalistik atau himpunan mahasiswa TVF, televisi dan film, himpunan mahasiswa ilmu perpustakaan dan lainnya. Lalu di atas HIMA itu ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, atau biasa kita singkat sebagai BEM Kema Fakultas. Karena saya berada di Fakultas Ilmu Komunikasi, maka nama BEM-nya adalah BEM Fakultas Ilmu Komunikasi atau BEM Kema Fikom. Nah, BEM Kema Fikom ini menaungi seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, teman-teman. Dari mulai ada 7 jurusan yang dinaungi oleh BEM Fikom, diantaranya adalah jurnalistik, humas, TVF, ilmu perpustakaan, MPM, dan satu lagi Ilkom PSDKU gitu. Nah, lalu teman-teman, apa sih strata tertinggi dari organisasi di sebuah kampus? Sekarang organisasi ini sedang mengalami krisis kepemimpinan, teman-teman, karena belum adanya orang yang mau mengajukan diri jadi ketua. Kira-kira apa yang organisasi tersebut? Ternyata teman-teman, organisasi di kampus dibawahi semuanya oleh BEM Kema Unpad atau Badan Eksekutif Mahasiswa Kemahasiswaan Universitas Pajajaran, di mana BEM Kema ini membawahi seluruh BEM fakultas, 16 fakultas di Unpad dan seluruh HIMA di dalam BEM fakultas tersebut. Jadi teman-teman, itulah struktur organisasi yang ada di Universitas Pajajaran. Nah, sebaiknya kita untuk mahasiswa baru nih, sebaiknya apakah kita ikut organisasi atau tidak? Nah, saya menyarankan sebagai pribadi yang memiliki pengalaman ikut OSIS di SMP dan SMA, saya memiliki sudut pandang bahwa sebagai mahasiswa baru kita boleh saja untuk terjun ke dalam politik kampus atau ke dalam HIMA, BEM fakultas atau BEM Kema. Tetapi kita juga harus terlebih dahulu menyesuaikan kebiasaan kita, atau kita juga harus lebih cepat bertransisi mungkin dari lingkungan SMA dan kepada lingkungan kampus, karena takutnya ketika kita terjun namun yang dikhawatirkan adalah ketika kita terjun ke dunia HIMA atau BEM, kita akan kaget dan kita akan menomorduakan akademik kita, padahal seharusnya tidak demikian. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya selaku pembicara menyarankan teman-teman untuk fokus dulu pada akademik di semester pertama. Lalu semester kedua teman-teman boleh nih untuk mulai aktif untuk ikut ke HIMA atau BEM. Karena di semester 2 lah teman-teman mungkin saat-saat yang tepat untuk aktif di berbagai organisasi dan kepanitiaan begitu. Memang banyak tadi saya sebutkan positif dan negatif dari berorganisasi. Namun itu semua bisa diatasi dan kita dapat terus belajar ketika kita masuk organisasi. Pesan dari saya, jangan takut ketika kita akan terjun untuk berorganisasi, karena di sana kita akan ditempa, kita akan dibina, dan kita akan memahami apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri untuk masa depan kita. Seperti itu. Mungkin itu aja pidato yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.